Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun Anda berada saat ini. Syukur kita naikkan kepada Tuhan. Kalau hingga saat ini kita masih ada dalam keadaan baik, kita masih ada dalam keadaan sehat. Kita percaya ini semua karena kasih-Nya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang sudah berlaku atas kehidupan kita. Sungguh syukur bagi Dia, Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, yang senantiasa menyertai kehidupan kita. Sebab itu kita senantiasa datang kepada Dia, memohon kepada Dia agar penyertaan-Nya yang sempurna senantiasa nyata dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau Allah kami yang baik, Kau Allah kami yang besar. Ajaiblah Engkau Tuhan, agunglah nama-Mu. Biar semesta memuji Engkau, sebab hanya Engkau, hanya kepada-Mu Tuhan kami datang menyembah. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan, karena kami sungguh merasakan anugerah dan kasih setia-Mu yang besar. Hari lepas hari Tuhan, nyata dalam kehidupan kami. Sebab itu dalam hidup kami mau terus bersyukur. Kami mau mengucap syukur senantiasa Tuhan. Sebab Engkau baik, selama-lamanya Engkau baik. Ajaiblah Engkau Tuhan, agunglah nama-Mu Tuhan. Layak Engkau kami puji, layak Engkau kami tinggikan. Terima kasih, kami mau meninggikan Engkau Tuhan, Raja di atas segala raja dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Dan kita semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Haleluya. Sungguh luar biasa Engkau Tuhan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku, segenap jiwa dan pengharapan.
Engkau Allah yang mulia. Engkau Tuhan Raja yang mulia. Pengharapan hidup kami hanya ada di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan. Dan kami percaya kami akan mengalami hidup, kebangkitan hidup kekal di dalam Engkau. Sebab itu kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu
Sungguh Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami. Engkau tempat pelarian kami. Karena kami tahu Engkau adalah gunung batu yang kokoh dan kuat. Amin, Tuhan. Karena itu kami mau terus berkomunikasi dengan Tuhan. Beri arahan-arahan. Amin. Supaya hidup kami tidak menyimpang. Amin. Tapi mengikuti Tuhan. Jalan, peta jalan Tuhan. Amin. Yang Amin. sudah Tuhan buat lebih dahulu. Yes. Dan pasti berakhir dengan hidup kekal. Amin. Amin. Hidup yang penuh sukacita. Amin, Tuhan. Terima kasih. Berfirmanlah dan kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa kami. Semua kita yang percaya Yesus baik berkata bersama Amin. Selamat sore saudara semua. Kita masih online terus untuk beberapa saat. Namun kita juga online dengan Tuhan. Bukan hanya melalui televisi atau melalui smartphone. Tapi kita bisa online dengan Tuhan melalui Roh Kudus. Inilah misteri komunikasi. Haleluya. Hari ini kita mau belajar tentang satu perkara yang bagi orang-orang yang suka di depan komputer, ya tahu, atau mungkin ada yang belum tahu. Saya dulu juga bertahun-tahun memakai komputer tapi saya nggak tahu. Karena itu tiap kali ada kerusakan, saya mesti ngebel ahli, ya di gereja ada ahli IT yang datang ke rumah. Tapi satu kali dia berkata, Om, saya pasang aja yang namanya Team Viewer. Ya, jadi kalau ada masalah, Om bisa call via handphone, nanti saya bisa lacak dari jarak jauh apa penyebab, ya. Nah, saudara tahu kenapa komputer kita lemot? Seringkali kita itu tidak mau mengikuti aturan untuk, ya kalau membuka begitu mesti dikembalikan lewat jalurnya, ya. Tapi kita namanya suka apa? Shortcut. Jadi sudah buka, setelah buka ini terus ada klik lagi, buka lagi, klik lagi, buka lagi. Nah untuk mengembalikan ke awal, itu kita tidak mau lewat yang tadi sudah dilewati. Kita mau langsung short gitu, shortcut. Makanya kalau sudah lihat komputermu lemot karena mesti dibersihkan, lalu ada tulisan, ini loh shortcut sekian. Karena saya beli aplikasi juga untuk membersihkan, ya per tahun sekian puluh $, itu dibuat di luar negeri dan saya pasang. Lalu dia bisa perbaiki sendiri. Nah itu juga dia melihat dari jarak jauh apa kesalahan komputer saya. Lalu diperbaiki. Nah ini namanya Team Viewer. Dan kalau lemotnya keterlaluan saya panggil, ya ahli IT di gereja ini. Saudaraku. Nah begitulah juga manusia. Ya, manusia itu seringkali lemot hidupnya. Ya, jadi nggak bisa lancar gitu. Hatinya itu seringkali stagnan gitu. Jadi muter-muter. Jadi rasa galau begitu. Ya. Nah, oleh karena itu Tuhan sediakan satu aplikasi, sama kalau kita sekarang suka pasang aplikasi-aplikasi di smartphone kita. Apalagi ada WA ini, nanti terus aplikasi apa, kita pasang. Untuk apa? Untuk perbaikan, untuk bisa mendapat data yang lebih baik. Nah, begitu juga dalam hidup manusia. Sebetulnya Tuhan itu sudah taruh namanya aplikasi dalam tiap diri manusia.
sebelum manusia jatuh dalam dosa. Jadi sejak dicipta, Allah itu sudah menaruh satu aplikasi dalam diri kita. Yaitu dalam diri Adam saat itu. Untuk dapat bersekutu dengan Tuhan. Dan bukan hanya bersekutu, tapi untuk juga dikoreksi. Kalau ada kesalahan. Kenapa, Karena sejak manusia dicipta, Allah kita, Allah Tritunggal itu terus memikirkan, bagaimana ya mencipta manusia yang setara dengan kami. Kami, saya katakan kami. Sebab Allah kita Tritunggal itu 3 pribadi. Ya, dan mereka terus mengadakan diskusi bagaimana ya supaya betul-betul hubungan kita dengan manusia itu nanti bisa puncak kesukaan. Nah, tentunya kalau puncak kesukaan mestinya sama. Tidak boleh beda. Betul enggak? Saudara bisa bermainan dengan anjing. Tapi enggak bisa puncak kesukaan. Kadang-kadang anjing bisa menggigit. Saudara keliru sedikit. Ya, teman saya punya anakku mainan anjing Doberman. Dia waduh mungkin terlalu guyonnya, lalu digigit kepalanya, wih, sampai mengelupas. Ya, ayahnya sedang dengarkan khotbah saya. Wah, dia dengar itu langsung pulang di tengah-tengah ibadah. Ya, karena kepala anaknya terkelupas. Ya, saudara. Jadi yang maha tahu, Tuhan kita itu maha tahu. Dia tahu risiko mencipta manusia untuk tujuannya supaya fellowship. Nah, untuk fellowship ini perlu setara. Walaupun mungkin dalam hierarki kurang kuasa. Karena itu Tuhan melimpahkan kepada manusia sifat-sifatnya. Sifat kasih, sifat penyayang, sifat sukacita, ya, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu murah hati. Hendaklah kamu mengasihi sama. Jadi sama seperti aku mengasihi. Jadi ada suku kebesaran yang Allah limpahkan full. Tapi Allah tahu kalau semua dikasih full, nanti kalau berontak gimana? Sebab salah satu hubungan yang baik itu kalau orang itu adalah makhluk yang punya kehendak bebas. Mungkin sudah perlu mendengar khotbah oleh Pendeta Sundoro hari Minggu, ya, tanggal 2. Bicara manusia dicipta bukan sebagai robot. Kenapa, Karena kalau robot dia tidak bisa menambah, ya, kualitas. Jadi terus ya muter-muter ya begitu terus yang dilakukan. Tapi manusia ini bisa bertambah. Ya. Nah, itu baik sudah dengar juga khotbah itu. Saudaraku, jadi Allah itu sudah tahu manusia akan jatuh dalam dosa. Apa buktinya? Allah itu sudah tahu waktu manusia jatuh dalam dosa. Nah, ini buktinya. Surat 1 Petrus 1 ayat 20 telah memberitahu siapa itu Yesus. Jadi Yesus ini menurut 1 Petrus 1 ayat 20 yang berbunyi, Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Iya. Jadi Yesus itu sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Ya. Jadi apa yang berikutnya yang dipilih sebelum dunia dijadikan? Nah, ini banyak teolog ribut, ya, bahwa mungkin orang percaya itu sudah ditentukan. Karena itu dia bisa bergirang, saya ini sudah ditentukan dari awal sebelum lahir, saya sudah ditentukan. Sebetulnya bukan saudara, tapi yang ditentukan itu Yesus dan tubuhnya Yesus. Yaitu gereja. Nah, itu betul. Jadi kalau saudara memenuhi syarat untuk tinggal dalam tubuh Kristus, saudara pasti sudah dipredestinasikan.
sudah ditentukan sama seperti Yesus sebelum dunia dijadikan. Pasti selamat, pasti. Kalau tinggal dalam Yesus. Jadi jangan saudara berkata, oh saya sudah percaya Yesus, berarti saya pasti dipredestinasikan selamat. Siapa yang ngomong? Itu tafsiran yang agak kurang pas. Yang dipastikan yaitu tubuh Kristus, yaitu gereja. Nah itu yang dipredestinasikan. Karena itu Tuhan tahu manusia akan jatuh, Dia sudah sediakan namanya jalan penebusan. Bagaimana memulihkan, mengkoreksi supaya bisa bersekutu kembali. Wah, luar biasa Tuhan kita itu. Dia sudah sediakan. Ada dua sifat Allah yang hakiki. Apa itu? Itulah benar dan kasih. Ya. God is love. Tapi ada satu lagi, God is righteous. Dia itu benar. Jadi kalau sudah berkata, I love you, gampang. Tapi love-nya itu benar apa enggak? Gitu. Motivasinya benar apa enggak? Karena itu jangan gampang-gampang pemuda-pemudi jatuh cinta. Engkau mesti melihat lebih dulu motivasi calon hidupmu itu apa. Benar tidak hidupnya. Kalau enggak benar, kasihnya itu abal-abal. Dua ini tidak boleh dipisahkan. Dua ini seperti mata uang. Mata uang yang satu sisi itu benar, yang satu sisi kasih. Nah ini nggak bisa dipisah. Ya. Dan dua sifat ini ada di dalam Yesus. Karena itu Yesus berkata, I am the way, the truth. Nah, aku ini kebenaran. Ya, saudaraku, jadi benar ini lebih dulu harus baru bisa kasih. Nah, waktu orang percaya kepada Yesus, Tuhan kasih namanya roh kebenaran. Karena itu ini spirit dibedakan antara spirit Yesus sama spirit antikris. Apa itu? Spirit Yesus adalah spirit yang mengaku bahwa Yesus itu betul Allah yang menjelma jadi manusia. Ini sangat penting. Ini yang membedakan banyak agama Kristen yang benar dengan yang tidak benar. Jadi jangan saudara pikir, oh Kristen itu semua benar. No. Spiritnya ada yang nggak benar. Ya, bahkan spiritnya antikris. Wih, masa iya? Iya. Baca itu 1 Yohanes 4. Di situ akan diterangkan. Ya. Orang yang mengaku Yesus itu Allah yang jadi manusia, nah itu baru spiritnya itu benar. Kalau tidak, dikatakan spirit of error. Jadi ada spirit of truth, spirit of error. Ya, Yesus itu punya spirit of truth because He is the truth. Dia itu sendiri adalah kebenaran. Jadi kebenaran dan kasih itu ada dalam Yesus. Dan Yesus ini diutus. Kenapa Yesus diutus? Untuk menebus orang yang jatuh dalam dosa. Dan bukannya menebus, lalu memulihkan. Kalau menebus itu cuma sudah dicabut dari semua yang lama, diletakkan posisi 0, tapi bukannya ditebusku, lalu dididik, diisi. Karena itu dia bukan hanya menjadi juru selamat, dia harus jadi guru. Mendidik kita, ya, supaya kita bisa pulih kembali, mempunyai dua sifat ini. Apa itu? Benar dan kasih.
Jadi kalau orang berdosa, maka terjadi distorsi dalam hatinya. Ya, kekacauan. Nah, karena itu perlu perbaikan. Caranya bagaimana? Caranya yaitu melalui roh di dalam orang itu sendiri. Yang digandeng dengan roh Allah. Nah, ini baru kerjanya tim namanya. Jadi tim viewer itu adalah roh kita yang bekerja dengan roh Allah. Ya, Roh Kudus disebut roh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13a. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Iya, kalau dia datang, yaitu Roh Kudus, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi kalau Anda mau benar, kalau begitu Anda gak boleh lepas dari Roh Kudus. Namanya Roh Kudus, dia gak bisa tinggal dalam hati yang najis. Karena itu kalau Anda mau tetap konsisten, jaga hidup kudusmu. Nah, ini roh kebenaran akan memimpin. Bukan hanya roh kebenaran, Roh Kudus adalah roh kasih. Roma 5 ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita. Hatinya siapa? Hati orang yang punya pengharapan. Ingat ya, bukan orang percaya, tapi orang yang punya pengharapan. Beda. Saya sudah terangkan, iman itu mempercayai hal yang tidak kelihatan. Tapi kalau harapan itu iman yang menanti. Apa yang dipercaya itu pasti nanti jadi kenyataan. Jadi harapan itu adalah iman yang tekun. Nah, itu betul. Jadi harapan definisinya itu sama dengan gitu ya. Kalau rumus harapan itu sama dengan iman plus ketekunan. Ingat, catat itu baik-baik. Karena banyak orang berkata saya percaya. Ya, tapi Anda gak punya harapan. Bisa apa? Putus harap. Bisa balik. Baca dalam surat Timotius 1 dan 2 Timotius banyak diterangkan. Orang yang murtad. Kenapa? Karena tidak punya harapan. Jadi saudara mesti mempunyai satu kehidupan yang berkembang. From faith to faith. Dari iman kepada iman. Imanmu harus diplus ketekunan. Nah, nanti terus kalau tekun, nanti imanmu nanti mencapai yang disebut kasih. Begitu, ya. Jadi hidup orang Kristen itu harus bertumbuh. Dua perkara ini, benar dan kasih. Saudara, sebagai pencipta, dia itu tahu isi hati ciptaannya. Orang Jawa bilang jeruane. Nah, gitu. Jadi Tuhan itu ngerti dalam-dalamnya hatimu itu loh. Apa saja. Ya. Dan kita tahu kita manusia memang dikitari dengan yang namanya godaan-godaan. Kita bisa drifting, kita bisa meleot. Nah, kalau jalannya agak minggir, Tuhan pukul kembali melalui sakit, melalui problem, bertobat kembali. Ya, saya kira jangan sampai mengalami itu. Bisa. Saat mana? Saat hatimu mulai nggak enak, menuduh. 1 Yohanes 3 ayat 18-20. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran.
Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah, sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Iya, Tuhan kalau ngomong itu sering berkata anak-anakku. Kenapa sih? Kamu ini masih anak, banyak yang belum ngerti. Kamu harus belajar dari Bapa di sorga, Sang Pencipta, kan begitu. Ada orang yang merasa dia sudah punya teologi yang bagus, dia nggak perlu lagi jadi anak. Kata Tuhan, spirit ini loh yang bahaya. Kalau Anda tidak punya spirit anak, bahaya. Karena itu Tuhan berkata, anak-anakku, marilah. Jadi ini ajakan, kita mengasihi. Nah, jadi kita mesti belajar, mengasihi bukan dengan perkataan saja, tapi dengan perbuatan. Nah, jadi kalau sudah perbuatan itu harus pakai tubuh, ya, dan dalam kebenaran. Jadi kasih kebenaran. Ya, dua perkara ini penting, ya. Sebab kita ini berasal dari Tuhan Yesus, kebenaran, ya. Nah, kalau Anda begitu, jiwamu pasti tenang. Di sini katakan, demikian pula kita boleh menenangkan hati kita. Karena itu kalau ada orang berkata, aduh hatiku kok galau ya, gelisah. Pasti ada dua perkara ini yang gak benar. Apa? Benar dan kasih. Banyak orang benar tapi gak kasih. Kapan itu? Kalau dia mendapat input, ya, berita dari lawannya yang jatuh. Wah, dia lalu, wah. Udah keliling sih, kasih tahu ini loh. Beritanya betul. Motivasinya jelek, bukan kasih. Benar? Ada ibu-ibu yang mengasihi anaknya, menutupi kesalahan anaknya. Nah, jadi ada orang mengasihi tapi nggak benar. Ada orang benar tapi tidak mengasihi. Kita nggak boleh begitu. Ini mesti gandeng. Karena itu dalam surat Efesus dikatakan, speaking the truth in love. Ini yang harus kita praktekkan. Kalau kita ditantang ini, coba saya tanya, apakah saudara sudah menjalankan? Saya berkata, saya belum full. Saya belajar masih. Kita masih jujur. Ini namanya saudara mesti sadar. Karena itu kalau sudah salah, itu langsung bisa dituduh oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus ini menginsafkan, salah. Melalui apa? Yaitu tadi melalui tim viewer itu. Ya. Jadi kalau hatimu ini galau, ini pasti ada tuduhan. Nah, berarti saudara itu ada something wrong, miss begitu. Walaupun itu saudara anggap cuma begitu. Ya, tapi engkau galau. Ya. Nah, apa toh namanya kebahagiaan? Kapan toh waktu sudah merasakan paling bahagia? Saya katakan, seandainya saya bisa kembali seperti bayi kembali, itu paling bahagia. Benar? Nggak pernah mikirin gitu. Makanya tidurnya bisa pulas. Sekarang sudah dikasih tahu, tidur karena peristiwa COVID ini harus 8 jam. Harus pulas. Saya tanya, bisa enggak? Apalagi orang-orang tua, mana bisa. Kebanyakan sekarang banyak orang enggak bisa tidur. Ya. Jadi apa arti bahagia itu?
bahagia itu kalau sudah berada dalam kasih dan kebenaran. Seperti bayi ini. Bayi ini dia tidak pernah berbuat dosa. Walaupun dia manusia yang berdosa. Tapi dia belum pernah berbuat dosa. Karena itu dia benar. Tenang. Ya. Dan dia merasakan dekapan ibunya. Kasih. Dua ini yang dia dambakan. Dia nangis, dikasih. Aduh. Karena itu dia bisa nempel sama ibunya. Betul? Walaupun diajak orang kaya untuk naik mobil. Ayo naik mobil Mercy 600 S. Mau kalau dipegang ibunya? No. Mau. Cukup dengan ibuku. Nah, saudaraku, kalau saudara punya hati yang begitu, bisa puas dengan Yesus, kebenaran dan kasih. Itulah kebahagiaan. Tapi kebanyakan hati kita galau ya seperti wanita ini. Something happen gitu ya. Lalu ada tuduhan. Nah sekarang pertanyaan, apakah Anda dituduh oleh hatimu? Ayo, kalau Anda dituduh oleh hatimu, Tuhan tawarkan. Yuk, mau nggak aku perbaiki? Pasang aplikasimu dan bikin on. Sebetulnya aplikasi ini sudah ada dalam diri manusia, tapi nggak on. Sama di komputer juga. Aplikasinya sekarang sudah ada di komputer saya. Tapi kalau saya nggak klik ke situ, nggak bisa. Ya, jadi Tuhan itu sudah pasang tim viewer dalam diri manusia. Tapi manusia itu tidak mau ngeklik, tidak mau menyentuh. Ya. Karena itu Tuhan tawarkan ini kepastian. Matius 11 ayat 28 ayat yang luar biasa yang sering dikhotbahkan. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini kepastian. Coba kamu datang. Kalau kamu dibereskan soal benar dan kasih, pasti hatimu lega. Pasti. Wow. Ini pernyataan Tuhan. Allah. Nah, apa itu aplikasi yang Tuhan pasang sebetulnya? Ya, jadi aplikasi yang Tuhan pasang sudah ada dalam hati manusia. Apa itu? Itulah hati nurani atau suara hati. Manusia itu punya hati nurani. Ya, di gambar ini saudaraku, saya kasih gambar orang lalu gambar, yaitu mestinya animasi ya, mestinya bisa muter ya. Nggak tahu beberapa yang muter kok berhenti gitu animasinya. Ya. Setelah pindah komputer berhenti. Jadi kalau ada gambar ini di komputer ini namanya download, betul? Makanya kalau saudara lihat download itu ada bunderan gitu muter-muter. Jadi orang itu sebetulnya saudara bisa mendownload kehendak Allah. Apa ya? Saudara bisa search, browsing. Tapi mesti dengan frekuensi yang sama. Ya, saya sudah ajarkan. Frekuensinya apa? Kudus, mau kudus. Jadi kalau salah, itu kan tidak kudus. Sudah masih balik kudus. Nah, baru bisa ngeklik sama Tuhan. Kalau enggak bisa. Itu namanya orang yang mau bertobat, dia bisa. Aplikasi ini jalan, on jadinya. Roma 2, 14-15. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat,
maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Ya, kalau saya mengadakan seminar, banyak pemuda tanya, Pak Bekti, kalau bukan orang Kristen gimana? Apakah bisa selamat? Saya berkata bisa, kenapa tidak? Ya, kalau disebut Nabi Nuh itu apakah orang Kristen, pengikut Yesus? Ya enggak. Abraham itu apakah disebut Kristen saat itu? Ya tidak, enggak kenal Yesus. Ya. Tapi mereka pakai apa? Hati nurani. Nah, jadi aplikasi ini sudah Tuhan pasang. Sejak ada Adam, Tuhan sudah kasih hati nurani. Jadi hati nurani itu sebetulnya hati plus roh di situ. Jadi mesti ada rohnya. Jadi roh saudara itulah yang membentuk hati nurani. Ya. Saudaraku, jadi orang-orang yang sebelum hukum Taurat, mereka kok bisa ngerti itu salah? Ya karena ada namanya hati nurani. Kalau salah nggak enak. Lalu wah ini perlu diperbaiki nih. Ya. Jadi orang yang dulu hidup sebelum hukum Taurat, mereka sudah punya hukum Taurat. Dalam hati, bukan dalam buku, bukan dalam bentuk tulisan, bukan bentuk dalam larangan. Ya. Karena itu begitu Kain membunuh, gimana? Galau. Karena dia melanggar hukum Taurat. Padahal nggak ada tulisan jangan membunuh. Benar tidak? Jadi orang-orang zaman dulu itu sudah ada hukum Taurat ini yang membimbing mereka. Hukum Taurat itu tertulis dalam hati, bukan tertulis dalam buku. Seperti yang dipunyai oleh kelompok orang-orang Israel zaman dulu, zaman Musa itu semua buka buku. Ya. Kenapa buka buku? Karena Tuhan mau menetapkan yang jelas. Karena kalau hati nurani ini kadang-kadang bisa beda-beda si A sama si B. Nah, aku merasa nggak apa-apa kok. Ya tak? Apalagi kalau dalam lingkungan keluarga itu sudah biasa begitu. Ada satu kelompok orang di dunia ini yang selalu hubungan seks dengan anaknya. Ada itu, saya pernah baca. Jadi itu, ya itu sudah normal. Jadi anak mereka nanti ya begitu juga. Kenapa? Normal. Nah itu namanya hati nuraninya sudah rusak. Nah suara hati inilah yang menuduh atau membenarkan, membela. Enggak, kamu enggak salah. Ya. Nah arti kata suara hati, conscience, dalam bahasa Inggris, itu dalam bahasa Greek dikatakan suneidesis. Dari kata sun sama edo. Sun itu artinya bersama. Edo artinya melihat atau mengetahui. Jadi co-perception. Ya. Persepsi bersama atau pengetahuan bersama. Jadi Allah taruh dalam hati manusia itu aplikasi yang namanya hati nurani, pengetahuan bersama. Kan artinya begini kalau kamu bisa tahu tentang dirimu, ya aku tahu. Kalau kamu salah kan kamu tahu toh. Tahu. Nah, aku juga tahu kata Tuhan. Kalau kamu dituduh tapi benar, kamu merasa nggak salah. Jadi kamu lalu dipukuli, dianiaya. Aku tahu. Kamu itu cuma dituduh.
Nah itu namanya, jadi orang percaya itu diajak oleh Tuhan kerjasama. Jadi tim pelihat, namanya tim viewer. Untuk mengamati rohnya sendiri. Ya, diamati via apa? Via terangnya Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini memberikan iluminasi untuk menginsafkan mana yang salah, mana yang benar. Karena itu izinkan Roh Kristus memperbaiki hati dan pikiran kita. Yang seringkali bisa out of the track gitu. Kita bisa keluar jalur. Jujur ya. Jadi kalau ada orang, oh enggak, saya berkata nonsense. Semua orang bisa begitu. Ya. Nanti kita terangkan, ada tahapannya. Jadi izinkan Roh Kristus ini memperbaiki hati dan pikiran kita bersama dengan roh kita. Ya. Sebab yang paling tahu siapa kita, ya roh kita. Anda kan tahu toh. Anda ngapusi orang lain. Tahu nggak? Tahu. Tapi ngapusi namanya ketawa-ketawa. Wadil gitu ya. Di meja perundingan ketawa-ketawa. Baik tepuk tangan. Tapi dalam batin ya kamu nanti tak jak. Ya, karena itu banyak kongsi-kongsi kena makan. Kenapa? Ya dia tahu akan mempunyai rencana yang jahat. Tahu. Mustahil nggak tahu lah. Ya. Kecuali lalu dia ada problem rumah tangga terus kekurangan. Nah, waktu kekurangan dia tahu nggak mau nakal? Tahu. Jadi hati nurani itu sebetulnya mengetahui. Itulah spirit. 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Ya, yang tahu saya, roh saya. Yang tahu Allah, roh Allah. Tapi karena kita digandeng sama Tuhan, jadi apa yang saya tahu diketahui juga oleh Allah. Ini namanya hati nurani, ya. Karena itu Tuhan itu memang pencipta yang dahsyat. Dia mencipta manusia, dia taruh roh. Apa fungsi roh? Mari kita baca Amsal 20 ayat 27. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Nah, jelas ya. Roh manusia itu pelitanya Tuhan. Ya. Saudaraku, kalau saudara-saudara punya aplikasi, lalu saudara pasang CCTV di rumahmu, maka saudara pergi, saudara bisa lihat melalui smartphone saudara di rumahmu ini. Pembantunya lagi apa, karena itu ada pembantu yang mukuli anaknya. Dia bisa lihat dari, loh, kok anakku dipukul? Tahu nggak? Tahu. Ya. Kenapa? Karena di situ sudah dipasang apa? CCTV. Tuhan itu taruh seperti itu, tim viewer itu seperti itu loh, CCTV. Itu roh Tuhan yang ditaruh untuk apa? Untuk nyelidiki seluruh lubuk hatimu. Karena itu orang bodoh, kalau dia melakukan dosa, dia berkata, saya mau sembunyi. Loh, kok sembunyi? Sudah mau melakukan aja Tuhan tahu kok. Kok kamu mau sembunyi gimana? Ya, itu namanya hati nurani. Karena itu saya tuliskan ketulusan dalam spirit kita, dalam roh. Sudah mau ngaku enggak? Dalam dirimu itu ada kelemahan. Siapa saja. Termasuk pendeta yang hebat-hebat. Pasti ada kelemahan.
Tahu nggak kelemahanmu? Tahu. Tapi jangan dibicarakan ngawur. Ya. Atau mungkin, saya mau jujur sama istri saya. Saudara bicarakan. Wah, berkelahi. Nah, sebetulnya ini bukan tim viewer kita, bukan istri, bukan suami, bukan. Tim viewer kita itu Allah dan kita. Ya. Karena itu saudara mesti jujur sama Tuhan. Kalau sudah jujur sama Tuhan, nanti outputnya ini kan sesuatu yang belum nyata, baru mungkin angan-angan. Karena spirit itu angan-angan. Ya. Jadi angan-angan kita ini loh. Saudaraku. Jadi sudah bisa, saya enggak gitu kok. Tapi Tuhan ngerti. Ya gitu. Ada orang cemburu, iri hati. Dia enggak, saya maksudnya begini. Iya, tapi ada terselip, ada sesuatu cemburu. Ada sesuatu iri hati. Itu Tuhan tahu. Karena itu hati-hati. Kita ini mesti jujur. Ya. Jadi ketulusan ini penting. Ya, ini namanya integritas. Inilah membuat para saleh lalu bisa nyelidiki kekurangannya. Nah, kalau tahu kekurangannya, dia lalu bisa jerit sama Tuhan. Tuhan, tolong saya. Kalau Tuhan gak tolong, ini saya cemburu ini bahaya. Ada cemburu yang memang baik. Tapi cemburu yang bisa ngarah kepada destruction. Menghancurkan. Seperti apa? Seperti Saul. Karena itu dia kalau sudah lihat Daud. Mana dalam bahasa Inggris katakan Saul David. Pakai kata mata gitu. David. Kenapa? Karena begitu melihat orang itu langsung muncul. Ya, saudara. Nah ini yang begini-begini ini loh. Saudara mesti bersihkan sendiri. Saudara mesti nangis sama Tuhan. Tuhan, aku kok lihat orang itu, aku timbul sesuatu yang gak baik. Ya, entah benci, entah pikiran seks. Ya toh. Nah itu gak boleh, ya. Dan tahu gak saudara? Tahu. Karena itu Daud ini orang yang mau bersih di mata Tuhan. Karena itu dalam Mazmur 139, nanti sudah baca seluruhnya. Dikatakan Tuhan itu Allah yang maha tahu. Aku duduk dia tahu, aku tidur dia tahu. Ya. Allah itu juga Allah yang maha hadir. Aku mau lari kemana, dia ada di sana. Ya memang Roh Kudus itu selalu hadir. Oh itu spirit kok. Ya seperti di sini inilah ada gelombang. Gelombang ini selalu hadir. Anda nggak bisa lari dari Roh Tuhan. Ini penting. Makin sudah ngerti, makin aduh Tuhan. Saya ini terus dipantau loh sama Tuhan. Ya. Karena itu kalau terbesit sesuatu dalam spiritmu, cepat engkau menjerit pada Tuhan. Minta Tuhan. Bahkan Daud ngomong begini, Mazmur 139 ayat 23-24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Iya, selidiki aku Tuhan. Ya, lihat. Jangan-jangan jalanku ini serong, tapi aku nggak tahu.
Karena itu ujilah Tuhan. Kenali. Dan kau terangi supaya aku insaf. Ini butuh waktu. Makanya jadi orang Kristen enggak bisa hanya ke gereja. Mesti butuh waktu diam di bawah kaki Tuhan. Diam untuk menyelidiki isi hatimu. Karena ini sumbernya bahaya. Jadi mesti adakan waktu untuk menguji hati supaya hidupmu bahagia. Ya. Nah, sebetulnya ada 3 macam dosa yang perlu dibereskan. Yang pertama itulah dosa dari orang-orang yang belum bertobat. Walaupun dia percaya, tapi belum bertobat. Ya. Nah ini bagaimana dosanya? Ya dengan mengaku aja. Minta ampun. Maka semua dosanya yang lalu sebelum dia bertobat itu langsung dihapus. Tanpa diperhitungkan. Ingat ya. Tapi kalau sudah kenal Tuhan, minta ampun, dosamu masih diperhitungkan. Itu namanya kesalahan. Karena itu ada korban dosa, ada korban kesalahan. Ya. Jadi misalnya orang dulu pembunuh, lalu berzina, lalu sudah hidup, lalu bertobat menjadi orang Kristen. Maka Tuhan bikin 0. Habis. Dengan apa? Dengan cuma terima Yesus. Yesus penebusku, darahmu Yesus menyucikan saya. Langsung. Tuhan tidak adakan perhitungan, tidak. Ini namanya kemurahan Tuhan, mercy, belas kasihan Tuhan. Ya. Tapi ada dosa yang sudah dilakukan, tapi belum pernah diakui. Ini yang sering kami lakukan waktu konseling dengan orang-orang yang menemui problem-problem. Ya. Dulu ada orang dari Jakarta, dia ke Semarang, dia mau menenangkan. Kenapa? Karena di Jakarta dia diganggu dengan roh jahat yang terus di atap rumahnya. Duk, 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 duk. Dia kalau tidur itu terbangun-bangun karena dengar suara seperti tapak. Ya. Dan waktu dia nginep di rumah saya, dia nginep di pavilion, lalu pohon, di atasnya ada pohon, ranting jatuh. Dia, waduh kok yang ngikuti lagi ya di Semarang. Aduh. Saya berkata ini pasti ada masalah. Waktu itu Tuhan kasih pengertian. Saya mengucapkan, nah itu ucapan, perkataan, pengetahuan. Saya nggak tahu, tapi saya berkata, apa pernah mengaborsi anak? Langsung dia, iya tapi itu sudah 20-an tahun lalu Pak. Loh. Sewaktu itu sudah jadi Kristen, sudah pernah diakui? Belum. Ya. Nah ini bisa jadi ganjalan kemajuan rohani. Kenapa orang Kristen itu gak bisa maju-maju? Karena lemot, komputer gitu ya terus. Terus muter ya, terus lingkaran setan. Ya. Sehingga timbul akibat-akibat buruk dalam kehidupannya. Tadi saya katakan seperti komputer suka apa? Suka shortcut gitu. Ya. Misalnya saudara harus mematikan itu kan mesti pakai klik, klik, klik. Saudara malas gitu, cabut aja. Ya, powernya. Coba aja, saudara komputer langsung dicabut. Mati, nyalakan lagi. Nah, waktu nyalakan lagi, problem. Betul? Problem, pasti. Jadi pentingnya di sinilah tim viewer ini ya. Tapi ada satu lagi dosa yang ada dalam roh
yang belum diperbuat. Belum. Artinya belum menjadi satu dosa yang dalam perbuatan. Ya, ini baru ditanam bibitnya, bibit dosa. Dan bibit dosa itu biasanya ditanam oleh roh-roh setan. Ya. Dan roh-roh yang tidak baik, roh-roh jahat itu dalam roh kita. Melalui apa? Ya spirit. Tapi yang merambah, sudah masuk spirit, lalu kepikiran. Lalu mikir-mikir. Nah, kalau sudah mikir-mikir, itu nanti bisa lalu keseret, lalu bisa ngikuti. Terus dipikir terus, dia diseret, seret, lalu dia apa? Dipikat itu mulai diikat. Seperti Simpson diikat dengan tali. 1, 2, dia coba lepas, betul enggak? Diikat lagi, ikat sampai 1 kali, dicukur kepalanya, rambutnya, enggak bisa lepas. Yakobus 1:14-15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Iya, jadi jangan sampai itu menjadi dosa. Seperti ini, kalau orang berhubungan seksual, itu sperma dari pria itu masuk. Tapi awas, kalau sudah jadi embrio, tunggu waktu, bom meledak. Jadi sebelum jadi embrio itulah, saudara mesti cepat cabut. Ya seperti tanaman jahat sudah tanam. Ya kalau dia kecil cepat cabut. Tapi coba dibiarkan jadi pohon besar. Coba Anda cabut dengan tanganmu. Tanganmu bisa putus. Ya, nggak bisa. Karena itu jangan sampai keinginan kita ini sampai dibuai. Nah itu karena itu hindari. Waktu engkau memikirkan sesuatu yang negatif, jangan sampai diseret. Saudara mulai terus muter di situ. Itu kalau sudah muter itu di sini di otakmu ini lalu masuk ke otak kecil. Nah di situ kalau sudah masuk di otak kecil, engkau dipikat itu sudah diikat di situ. Ya, kamu diseret lalu dipikat, lalu dibuai, lalu pasti tumbuh deh. Tinggal tunggu tanggal mainnya. Pasti meletus dan pasti mati. Karena itu caranya bagaimana membersihkan? Cari wajah Tuhan. Pentingnya tiap kali doa. Mazmur 90 ayat 8. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Iya, saudaraku, dosa kami yang tersembunyi jadi nyata di mana? Cahaya wajah-Mu. Karena itu kalau sudah berdoa, jangan minta-minta dulu. Cari wajah Tuhan. Jangan minta pertolongan. Pasti Tuhan tolong karena Dia Bapa yang baik. Tapi cari wajah Tuhan, Tuhan introspeksi saya. Nah, karena kelemahan dalam daging ini, kalau sudah masuk roh, nanti akan ke jiwa, pikiran. Nah, seperti gambar di atasnya. Pikiran sudah mulai kena gelombang. Ingat ya, ini banyak gelombang loh di sini. Roh najis, ya siap. Jangan saya pikir, ya kecuali kalau kita penuh ini gedung, kita sembahyang, roh najisnya menjauh. Tapi nunggu di luar. Megang kembali.
Ya, jadi kelemahan dalam daging inilah karena kita punya tubuh dosa ini yang belum ditebus, nunggu masih. Jadi tubuh dosa ini masih masalah sebelum mati, sebelum diganti. Jadi kelemahan dalam daging dari tubuh dosa, titik pangkal terobosan dosa. Nah, di dalam tubuh dosa inilah ditabur oleh musuh. Apa? Benih lalang. Matius 13 ayat 25. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Iya, waktu orang tidur. Karena itu kita tidak boleh tidur rohani kita. Jadi kita mesti selalu standby. Selalu tinggal dalam roh. Ya. Karena itu kata Tuhan, bangkitlah, bangunlah kamu, hai kamu yang tidur. Nah, jadi ditaburkan lewat mana, lewat kaki tangan iblis manusia. Sekarang lewat apa, ya video-video. Wah, ini gelombang ini. Karena itu kalau saudara terima video dari orang, kelihatannya bagus mula-mula, tapi di tengah-tengah itu loh. Disisipkan. Ya. Misalnya sudah lihat film Moses. Waduh. Wah, Musa, cerita Musa. Yuk lihat yuk. Saya waktu dulu no. Saya nggak mau lihat cerita Moses. Dibikin oleh siapa? Hollywood. Pasti di tengah cerita Moses itu pasti ada cerita apa? Kejatuhan orang Israel, penyembahan berhala. Nah, di penyembahan berhala itu pasti apa? Ditonjolkan, ya seks. Pasti sudah. Mana saya kadang-kadang dengar ke pendeta-pendeta juga kadang-kadang masih terus lihat film itu, kadang-kadang saya juga apa bisa tahan kalau nggak dimasuki. Begitu sudah lihat itu plek potret. Ya. Kecuali lihatlah film-film dokumenter yang jelas, yang nggak ada hubungan dengan begitu, ya. Nggak apa-apa, film pengajaran, ya. Jadi musuh ini waktu kita tidur, waktu malam gelap. Jadi jaga mata dan telinga kita. Kita mesti jaga. Siapa yang menjaga? Ya dirimu sendiri. Nggak ada orang lain. Karena itu mari hari ini kita mau berkata, Tuhan tolong aku mau menyerahkan hatiku. Tuhan tolong hatiku ini supaya Engkau sucikan. Aku mohon perlindungan Tuhan, pimpinan Tuhan. Supaya hatiku ini bisa benar-benar kudus. Dengarkan hal ini minggu depan. Betapa pentingnya saudara ini mesti sadar diri. Siapa engkau selama engkau punya tubuh dosa. Tubuh dosa itu ya dagingmu ini. Sehingga Paulus waktu menulis dalam Roma 7, dia itu sudah jadi rasul yang hebat. Dia berkata apa? Celaka aku manusia yang dosa ini. Nah, kita perlu memberikan hati kita pada Tuhan. Katakan lagi pada Tuhan, Tuhan ini hatiku Tuhan. Aku mau menyembah Engkau. Aku mau belajar. Turut campur tangan Tuhan dalam hidupku. Tolong Tuhan. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum
padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Ini hatiku Tuhan. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku Tuhan. Hatimu adalah pusat kehidupanmu. Your heart is the seat and the issue of your life. Jaga hati kita, karena di situ letak kita bahagia atau tidak, kita berhasil atau tidak. Undang pembuat hati, pencipta hati, kita mau tulus, kita mau datang. Mari kita mau berdiri. Mari sembah Dia supaya Dia hadir dengan kepenuhannya lebih kuat dan menerobosi, menerangi batinmu yang paling dalam. Apakah yang harus dicabut, dibersihkan, diluruskan. Ini hatiku Tuhan, ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku Tuhan, hatiku Tuhan. Hatiku mengasihimu, hatiku, amin. Ya Tuhan, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat, Tuhan Kau lihat, Tuhan Kau lihat, haleluya. Oh Roh Kudus,
kami. Beritahu kebenaran-Mu Tuhan. Supaya kami luput hari penghakiman yang akan datang Tuhan. Irasolekedo honene didik kami semakin dekat. Sinarilah Tuhan. Biar wajah-Mu yang kami cari. Dan biar Roh-Mu yang kudus menerangi. Tuhan, tolong Tuhan luputkan anak-anak-Mu dari semua yang tidak benar, tidak baik, tidak kudus. Juga untuk hamba-Mu sendiri Tuhan. Kami berseru padamu. Kami mohon pertolongan-Mu. Karena tubuh kami adalah tubuh dosa. Kami tahu dalam tubuh ini ada celaka yang bahaya. Namun Kau memberikan kami Tuhan kuasa-Mu. Kuasa yang melepaskan dari semua keinginan yang salah. Beri kami Tuhan Roh-Mu yang kudus yang makin kuat. Makin Tuhan sempurna. Makin Tuhan berkarya nyata. Dan supaya lebih banyak kelepasan-kelepasan terjadi. Sehingga tubuh kami makin disehatkan, dikuatkan. Perjalanan hidup kami makin cemerlang. Sehingga kami boleh siap bertatap muka dengan Kau. Kami tidak merasa takut menghadapi hari Tuhan. Bagi kebanyakan orang hari Tuhan sebagai hukuman. Tapi bagi anak-anak-Mu hari Tuhan adalah hari kesukaan yang besar. Karena Engkau akan memerintah Tuhan di atas muka bumi ini. Terima kasih, terima kasih. Meteraikan firman-Mu menjadi Tuhan bagian hidup kami yang akan menghasilkan buah-buah yang berkenan di mata Tuhan. Terima kasih, berkati semua anak-anak-Mu. Engkau akan tolong mereka, tolong gereja-Mu Tuhan, supaya gereja-Mu boleh tetap kokoh dan kuat. Tolong negara kami, tolong Tuhan presiden kami, wakil presiden, para menteri, bahkan jajaran paling bawah Tuhan, sertai Tuhan, biar Indonesia bagi kemuliaan Tuhan. Indonesia mulia Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang kami akan menerima berkat-Mu. Kami tadakan tangan kami. Saudara-saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita. Daripada Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari sampai Maranatha Dia datang kembali. Siap kita yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati, puji Tuhan. Amin. Hai Inspiration People, jangan lupa untuk mengikuti iGen Online Service setiap Sabtu jam 5 sore di YouTube channel Generasi Inspirasi. God bless. Ibadah Minggu Online akan diadakan 2 kali pada jam 8:30 pagi dan 5 sore melalui YouTube di @GPTKO Semarang
dan relay di Good News FM pada jam 10 pagi. Hai Sobat Nambah, ikuti terus ya ibadah Nambah online setiap minggu jam 10 pagi di YouTube Nambah Kids Church atau jam 11 siang di IGTV @NambahKC. Yuk bersukacita bersama, God bless you. Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja dengan nomor 009 707 2071 atas nama Megawati dan Lee Irwande atau dengan scan QR Code berikut ini. Atau juga bisa melalui kotak persembahan yang tersedia dengan jadwal sebagai berikut. Gajah Mada setiap hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai 12 siang di basement Ruang Kaca. Tanah Mas setiap hari Kamis jam 12 sampai 2 siang dan Minggu jam 10 sampai 12 siang di kantor Gembala Wilayah Tanah Mas. Dan Puri Anjasmoro setiap hari Minggu jam 10 sampai 11.30 di lobi pintu utama gereja.